Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik. Pagi itu, mentari masuk lewat celah gorden, menyinari kamar Anissa dan Budi dengan kehangatan. Di balik selimut tebal, Anissa, dengan perutnya yang membuncit di usia kehamilan 8 bulan, tersenyum dalam tidurnya. Tangan Budi melingkar posesif di pinggangnya, seolah menjanjikan perlindungan abadi. Suara kicau burung di luar jendela adalah melodi pagi yang sempurna, melengkapi adegan rumah tangga yang ideal ini. Sayang, sudah bangun? Suara Budi serak khas orang baru bangun tidur, diiringi kecupan lembut di kening Anissa. Anissa membuka matanya perlahan. Kenapa? Perutnya lapar? Godanya sambil mengusap pipi Budi. Budi menggeleng, aku cuma mau melihat kamu. Rasanya seperti mimpi. Sebentar lagi, ada anak kita di sini. Rumah ini akan ramai. 3 orang, bukan 2. Anissa tertawa pelan. Tunggu saja. Dia sudah tidak sabar untuk bertemu ayahnya, katanya sambil mengelus perutnya, di mana tendangan kecil terasa menggeliat. Dia juga pasti tampan seperti papanya. Budi tersenyum tulus. Pemandangan itu adalah gambaran kebahagiaan yang sempurna. Mereka adalah pasangan idaman. Baru seminggu yang lalu, mereka mengadakan baby shower meriah. Dekorasi serba biru, hadiah-hadiah dari keluarga dan teman-teman menumpuk di ruang tamu. Foto-foto prewedding mereka yang menampilkan chemistry kuat masih terpajang di dinding. Dunia mereka adalah gelembung kebahagiaan, dan Anissa merasa tidak ada yang bisa memecahkannya. Oh ya, Budi, kamu sudah kirimkan email laporan proyek ke Pak Sutejo? Tanya Anissa, mencoba bangkit dari tempat tidur. Sudah, sayang. Jangan khawatir. Kamu harus santai. Semua urusan pekerjaan sudah beres. Fokus kamu sekarang cuma satu, istirahat dan jaga kesehatan. Jawab Budi, memeluk Anissa dari belakang dan menahan Anissa agar tidak buru-buru beranjak. Budi mengambil ponselnya yang tergeletak di nakas. Biar aku saja yang ambilkan sarapan, lanjut Budi. Ia berbalik, mengenakan celana pendeknya, dan berjalan ke dapur. Saat Budi keluar, ponselnya berdering, sebuah notifikasi pesan masuk. Anissa yang hendak ke kamar mandi melirik ke layar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Awalnya ia mengabaikannya, tetapi rasa penasaran seorang istri yang sedang sensitif karena hormon kehamilan, membuatnya mengambil ponsel itu. Pesan itu dari sebuah nama yang asing, Sinta. Sinta, sayang, laporannya sudah aku kirim. Kamu hati-hati ya di rumah. Aku kangen. Jantung Anissa serasa berhenti berdetak. Dunia yang tadinya indah, tiba-tiba terasa gelap. Tangannya gemetar. Otaknya menolak untuk memproses kata-kata itu. Sayang, ini pasti salah. Nomor yang salah. Anissa mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia membuka aplikasi chat itu dan matanya langsung tertuju pada deretan percakapan yang penuh dengan emoji hati, panggilan mesra, dan janji-janji terlarang. Budi, kamu sudah sampai rumah, sayang? Sinta, sudah, Mas. Tapi rasanya sepi. Aku mau kamu di sini. Budi, aku juga. Sabar ya, minggu depan kita bisa ketemu lagi di coffee shop biasa. Sinta, tapi aku kangen. Bayangkan saja, kalau saja kamu bukan suaminya Anissa. Budi, Sinta, jangan begitu. Aku nggak mau dengar itu. Anissa membaca setiap kalimat dengan napas tercekat. Air mata mulai menggenang, memburamkan pandangannya. Di antara deretan kalimat manis itu, terselip foto-foto Budi dan Sinta yang sedang makan siang bersama di sebuah restoran. Sinta adalah wanita muda yang cantik, dengan rambut lurus sebahu dan senyum menggoda. Baju kerjanya yang elegan membuat Anissa sadar, Sinta adalah rekan kerja Budi, sesuai dengan informasi yang ada di kerangka cerita. Ponsel Budi terasa seperti bom waktu di tangan Anissa. Dia tak menyangka bahwa kebahagiaan yang baru saja ia rasakan hanyalah ilusi. Rasa sakit dan pengkhianatan menjalar ke seluruh tubuhnya. Perutnya tiba-tiba terasa kencang, disertai nyeri yang menusuk. Kepalanya pusing, pandangannya berputar. Anissa, ada apa, sayang? Budi kembali dari dapur dengan nampan berisi sarapan. Ia melihat istrinya berdiri mematung di samping ranjang, wajahnya pucat pasi, dan tangannya gemetar memegang ponsel. Anissa, kamu kenapa? Budi meletakkan nampan di meja dan buru-buru menghampiri Anissa. Anissa tak menjawab. Air matanya sudah tumpah ruah. Budi melihat ke arah ponselnya, matanya membelalak. Ia tahu, semuanya sudah terbongkar. Wajahnya yang tadinya penuh senyum langsung berubah tegang, panik,
dan dipenuhi rasa bersalah. Anissa, dengerin aku, sayang. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Budi mencoba merebut ponsel itu dari tangan Anissa. Tidak seperti yang aku pikirkan, suara Anissa bergetar hebat. Ini bukti, Budi, semuanya jelas. Kamu bilang aku harus santai, kamu bilang fokusku cuma istirahat. Tapi kamu di belakangku, kamu bersenang-senang dengan wanita lain. Budi membeku. Ia tahu, tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakannya. Ia mencoba memeluk Anissa, tapi Anissa menepisnya dengan kekuatan yang mengejutkan. Jangan sentuh aku. Jangan, teriak Anissa, histeris. Air mata dan isakannya membuat suaranya putus-putus. Kenapa? Kenapa kamu tega melakukan ini? Saat aku sedang mengandung anak kita, Budi, anak kita. Rasa sakit di perut Anissa semakin menjadi-jadi. Tendangan dari bayinya terasa tidak lagi lucu, melainkan seperti pukulan yang menyakitkan. Kepalanya berdenyut-denyut. Dunia terasa berputar lebih cepat. Ia jatuh berlutut, memegangi perutnya yang keras. Anissa. Anissa. Budi panik. Ia tahu, tekanan emosional ini bisa membahayakan Anissa dan bayi mereka. Ia tidak peduli lagi dengan ponselnya, ia hanya fokus pada Anissa yang terisak-isak sambil menahan sakit. Anissa, kita ke rumah sakit sekarang. Kamu tidak boleh stres, pinta Budi. Ini semua salah kamu. Anissa berbisik pelan, sebelum pandangannya gelap dan tubuhnya ambruk di lantai. Budi berteriak memanggil nama Anissa, merasa dunianya juga runtuh. Tetapi bukan karena kehilangan, melainkan karena rasa takut dan penyesalan yang baru datang. Namun, di balik kepanikan Budi, di mata Anissa yang setengah sadar, ada sesuatu yang lain. Bukan hanya rasa sakit, tetapi juga percikan tekad yang membara. Sebuah janji tanpa kata, ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Anissa terbangun dengan aroma antiseptik yang menusuk hidung. Perlahan, matanya terbuka, menatap langit-langit putih sebuah ruangan. Di sampingnya, Budi duduk dengan wajah lesu dan mata sembab, seolah semalaman tidak tidur. Tangan Budi menggenggam erat tangan Anissa. Pemandangan itu, yang seharusnya menghangatkan hati, kini terasa dingin dan palsu. Sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela rumah sakit, seolah mengolok-olok kebahagiaan mereka yang telah runtuh. Anissa, kamu sudah sadar? Bisik Budi, suaranya dipenuhi kecemasan yang aneh. Anissa menarik tangannya dari genggaman Budi. Gerakan itu tajam, penuh penolakan. Budi terdiam, wajahnya semakin pias. Anissa menatapnya lurus, tidak ada lagi cinta atau kehangatan di sana. Hanya kehampaan yang menusuk. Bagaimana anak kita? Tanya Anissa dengan suara serak. Dokter bilang kamu dan bayi baik-baik saja. Kontraksi itu karena shock emosional. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Kamu harus istirahat total, jawab Budi. Ia mencoba kembali menggenggam tangan Anissa, namun Anissa sudah menariknya kembali. Anissa menoleh ke samping, menatap perutnya yang membuncit. Sebuah nyawa tak bersalah di dalam sana. Dialah satu-satunya alasan Anissa harus tetap waras. Ia sadar, amarah dan emosi yang meledak-ledak tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan bisa membahayakan anaknya. Momen itu adalah titik balik. Anissa memutuskan untuk menyingkirkan emosi sesaat dan menggantinya dengan logika yang dingin. Ia butuh rencana. Balas dendam yang sempurna. Budi. Ucap Anissa perlahan, aku mau pulang. Budi terkejut. Tapi dokter belum mengizinkan. Aku sudah baikan. Aku lebih nyaman istirahat di rumah. Telepon dokter sekarang. Aku mau pulang, pinta Anissa, suaranya terdengar datar dan tanpa emosi, membuat Budi merasa semakin tidak nyaman. Selama perjalanan pulang, suasana di mobil begitu hening. Budi beberapa kali mencoba membuka percakapan, mencoba meminta maaf, mencoba menjelaskan. Namun, Anissa hanya menatap lurus ke jalan, seolah Budi tidak ada di sana. Sikap diam Anissa lebih menakutkan bagi Budi daripada amukan histerisnya semalam. Sesampainya di rumah, Anissa langsung masuk ke kamar. Ia membaringkan diri di ranjang, memunggungi Budi. Tolong ambilkan air minum, pintanya tanpa menoleh. Budi, merasa bersalah, dengan patuh mengambil segelas air. Saat ia kembali, Anissa sudah tertidur pulas. Budi memandangi wajah damai istrinya, wajah yang kini dihiasi kesedihan dan lelah. Di dalam hatinya, ia merasa lega. Mungkin Anissa sudah memaafkannya. Mungkin ia hanya butuh waktu. Pemikiran itu menenangkan Budi. Ia tidak tahu bahwa ketenangan itu adalah awal dari badai yang sesungguhnya. Sore harinya, Budi menerima pesan.
Itu dari Sinta. Ia melirik ke arah Anissa yang masih tertidur. Dengan ragu, ia membalas pesan itu. Budi, maaf, hari ini aku nggak bisa ketemu. Anissa sedang sakit. Anissa, yang sebenarnya tidak tidur, mendengar dering ponsel itu. Mata yang tadinya terpejam kini terbuka. Ia mendengar Budi membalas pesan, dan nalurinya mengatakan itu adalah Sinta. Anissa tidak beranjak. Ia hanya mendengarkan setiap gerakan Budi, setiap desahan napasnya. Tiba-tiba, ia berbalik dan berpura-pura baru bangun. Kamu sudah pulang? Tanyanya, suaranya kini kembali normal, lembut, seolah kejadian semalam tak pernah terjadi. Budi terlonjak kaget. Anissa, aku pikir kamu masih tidur. Ia menyembunyikan ponsel di balik tubuhnya. Sudah pulang dari tadi. Kamu mau makan? Aku pesan makanan saja, ya? Anissa tersenyum, senyum yang dingin. Tidak usah. Aku tidak lapar. Tapi, Budi, ada yang ingin aku bicarakan. Jantung Budi berdegup kencang. Tentang semalam, tanyanya, mencoba terlihat tenang. Anissa menggeleng. Bukan. Tentang keuangan. Selama ini kan kamu yang mengelola, tapi kurasa lebih baik aku saja yang pegang. Aku lebih punya waktu luang, apalagi setelah aku cuti hamil. Lagi pula, aku ini akuntan, jadi aku lebih mengerti soal ini, kan? Budi terdiam. Anissa memang seorang akuntan di perusahaan sebelumnya, dan ia dikenal sangat teliti. Namun, ada yang aneh. Permintaan ini tiba-tiba sekali. Tapi, kenapa tiba-tiba? Aku hanya ingin mempersiapkan diri. Sebentar lagi anak kita lahir, pengeluaran pasti bertambah. Aku mau kita lebih siap secara finansial. Kamu tenang saja, gajimu tetap masuk ke rekeningmu. Aku hanya akan mengurus pembayaran bulanan dan tabungan, jelas Anissa dengan nada meyakinkan. Budi, yang merasa bersalah dan ingin menebus kesalahannya, akhirnya mengangguk. Tentu, sayang, apapun yang kamu mau, aku akan serahkan semua datanya besok. Malam itu, Anissa berpura-pura tidur setelah makan malam. Ia menunggu Budi terlelap. Setelah Budi mendengkur halus, Anissa bangkit dari tempat tidur. Gerakannya senyap, seolah hantu. Ia mengambil laptop dan ponsel Budi. Berbekal kata sandi yang ia ketahui, ia mulai menyelidiki. Anissa membuka file keuangan Budi. Ia menemukan semua rekening, investasi, bahkan dana tabungan mereka. Selama berjam-jam, ia mencatat setiap detail, nomor rekening, total saldo, dan aset-aset lain yang mereka miliki. Anissa juga membuka riwayat panggilan dan pesan Budi. Namanya memang Sinta, dan nomornya ia simpan. Ia menemukan jejak digital lainnya, media sosial Sinta, nama lengkapnya, dan bahkan nama perusahaan tempatnya bekerja, yang sama dengan Budi. Anissa mulai mengunduh foto-foto Sinta dari media sosial. Foto liburan, foto di kantor, bahkan foto-foto yang ia unggah bersama Budi tanpa mereka sadari. Semua bukti itu ia simpan dalam sebuah folder rahasia di laptopnya. Anissa juga mengunci akses ke rekening-rekening Budi dengan mengubah kata sandi, hanya menyisakan akses untuk rekening utama agar Budi tidak curiga. Ia juga membuka dompet digital Budi dan menguras saldonya, memindahkannya ke rekeningnya sendiri. Budi tidak akan menyadari hal itu sampai ia memerlukannya. Mata Anissa memancarkan tekad. Rencana telah disusun. Fase pertama berhasil. Ia telah mengendalikan keuangan dan mengumpulkan semua bukti yang dibutuhkan. Anissa tahu, balas dendam tidak akan berhasil jika ia bertindak dengan emosi. Ia akan membalas Budi dengan cara yang sama seperti yang Budi lakukan padanya. Diam-diam, tanpa diketahui, hingga semuanya hancur berantakan. Anissa mematikan laptopnya, mengembalikan ponsel Budi ke tempat semula, dan kembali ke ranjang. Di sana, di samping Budi yang terlelap, Anissa tersenyum dingin. Tentu saja, senyum itu bukan karena cinta, melainkan karena kepuasan atas langkah pertamanya. Ketenangan yang ia ciptakan adalah awal dari kehancuran yang mengerikan. Malam itu, dinginnya angin mengembuskan napasnya di balik jendela, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah Anissa dan Budi. Anissa terbangun dari tidurnya yang singkat, merasakan nyeri yang berbeda dari biasanya. Nyeri itu datang perlahan, tapi pasti, seperti gelombang pasang yang semakin lama semakin kuat. Ini bukan lagi kontraksi palsu. Ini adalah saatnya. Anissa melirik jam dinding, menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia mencoba membangunkan Budi dengan tenang, tetapi rasa sakit yang menusuk membuat suaranya bergetar. Budi, Budi, bangun, panggil Anissa pelan. Budi terbangun dengan kaget, wajahnya masih setengah mengantuk. Ada apa, sayang?
Ini sepertinya sudah waktunya, jawab Anissa, memegangi perutnya. Mata Budi langsung terbuka lebar. Rasa panik menghantamnya. Ia tahu, rasa sakit ini adalah akibat dari kejadian beberapa hari yang lalu. Ia tahu, semua ini karena kesalahannya. Dengan tergesa-gesa, Budi bangkit dari ranjang, mengenakan celana jeans dan mengambil kunci mobil. Ia membantu Anissa berjalan ke mobil, wajahnya penuh kecemasan. Di dalam mobil, Anissa merasakan sakit yang semakin tak tertahankan. Setiap kontraksi terasa seperti pukulan keras yang menguji batas kekuatannya. Ia memegang tangan Budi erat-erat, jari-jari mereka saling bertaut. Budi menatap Anissa dengan tatapan penuh penyesalan, namun Anissa hanya melihat ketidakjujuran di matanya. Pria itu ada di sana, mendampinginya, tapi hati Anissa tahu Budi tidak sepenuhnya hadir. Budi tidak bisa menghapus rasa sakit pengkhianatan yang jauh lebih dalam dari rasa sakit fisik yang Anissa rasakan saat ini. Sesampainya di rumah sakit, Anissa segera dibawa ke ruang persalinan. Budi mendampingi di sampingnya, membisikkan kata-kata penyemangat. Anissa berusaha sekuat tenaga, tapi setiap kali ia mencoba mendorong, bayangan Budi dan Sinta muncul di benaknya. Bayangan itu seperti rantai yang membelenggu kekuatannya. Sambil terengah-engah, Anissa menatap Budi. Di saat-saat paling intim dan rentan ini, ia seharusnya merasa aman dan dicintai, tetapi yang ada hanya kekosongan. Setelah perjuangan yang panjang, sebuah tangisan bayi memecah keheningan ruangan. Seorang bayi laki-laki yang mungil dan sehat lahir ke dunia. Budi meneteskan air mata bahagia, memeluk Anissa. Anak kita, sayang. Anak kita. Anissa menatap wajah bayinya yang merah, mungil, dan sempurna. Saat itu juga, tekadnya mengeras. Tidak ada lagi keraguan. Balas dendam ini bukan lagi sekadar pembalasan, melainkan perjuangan untuk melindungi anaknya. Ia tidak akan membiarkan anaknya tumbuh dengan ayah yang tidak setia. Ia akan memastikan anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik, tanpa bayang-bayang kebohongan. Beberapa hari kemudian, Anissa dan bayinya sudah kembali ke rumah. Budi terlihat sangat bahagia. Ia mengambil cuti kerja untuk merawat Anissa dan bayinya. Budi mencoba menjadi suami dan ayah yang sempurna, tapi Anissa hanya menanggapi dengan senyum datar. Ia tahu, kebaikan Budi ini hanyalah perwujudan dari rasa bersalah. Di balik wajahnya yang terlihat lelah, Anissa sedang menyusun rencana. Saat Budi sedang mengganti popok bayinya, Anissa mengambil ponsel dan laptop. Ia membuka email kantor Budi. Dengan pengetahuannya sebagai mantan akuntan dan sedikit trik, ia berhasil masuk ke akun Budi. Anissa mulai menyusun email anonim. Ia menulisnya dengan bahasa yang halus, tapi menusuk. Subjek, laporan proyek akhir bulan. Kepada YTH. Bapak Sutejo. Saya mengirimkan email ini atas nama rekan kerja Bapak Budi. Kami semua menghargai kerja keras Bapak Budi dalam memimpin proyek, namun ada sedikit kabar yang kami dengar. Kami berharap Bapak dapat lebih memperhatikan etika dan moral karyawan Bapak, terutama yang terkait dengan hubungan di kantor. Semoga laporan yang saya kirimkan dapat menjadi masukan bagi Bapak. Hormat saya, Anonim. Anissa melampirkan sebuah file kecil yang berisi kutipan-kutipan dari percakapan Budi dan Sinta yang ia dapatkan dari ponsel Budi. Ia sengaja tidak menyebut nama Sinta, hanya menyiratkan bahwa ada hubungan terlarang di kantor. File itu ia beri nama, data proyek baru, agar terlihat tidak mencurigakan. Anissa mengirim email itu ke alamat Pak Sutejo, atasan Budi. Setelah mengirim email, Anissa menghapus jejaknya. Ia keluar dari akun email Budi, menghapus riwayat pencarian, dan menutup laptopnya. Langkah pertamanya telah berhasil. Keesokan harinya, Budi kembali masuk kerja. Sore harinya, saat ia kembali, Budi tampak gelisah. Ia terus mengecek ponselnya, dan sesekali terlihat panik. Ada apa, Budi? Tanya Anissa dengan nada polos. Tidak ada apa-apa, sayang. Hanya ada masalah kecil di kantor, jawab Budi, berusaha tersenyum. Anissa hanya mengangguk, pura-pura percaya. Ia tahu, email yang ia kirimkan sudah dibaca oleh atasan Budi. Ia tahu, gosip akan mulai menyebar. Ia hanya perlu menunggu. Malam itu, Anissa kembali mengecek ponsel Budi. Ada beberapa pesan dari rekan kerja Budi. Rekan A, bro, ada masalah apa di kantor? Kenapa Pak Sutejo terlihat marah sekali hari ini? Rekan B, Budi, kamu tahu siapa yang kirim email anonim ke Pak Sutejo? Isinya aneh banget. Budi menjawab dengan nada panik, mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Anissa tersenyum tipis. Ia telah berhasil menanamkan benih keraguan dan ketidakpercayaan di lingkungan kerja Budi. Ini hanyalah awal.
Ia akan memastikan benih itu tumbuh menjadi pohon yang besar dan menghancurkan kehidupan Budi sepenuhnya. Tanpa amarah, tanpa air mata, hanya dengan strategi yang dingin dan terencana. Balas dendam Anissa baru saja dimulai. Malam-malam setelah Anissa pulang dari rumah sakit terasa hening, diselimuti oleh ketegangan yang tidak terucapkan. Budi berusaha keras mengisi kekosongan itu dengan perhatian yang berlebihan. Ia selalu memastikan Anissa dan bayinya nyaman, namun kebaikan itu terasa hambar. Anissa melihat Budi layaknya aktor yang sedang memainkan peran sempurna dalam sebuah drama, tanpa menyentuh hati. Setiap gerak-gerik Budi, setiap kata manisnya, kini terasa seperti bagian dari sebuah sandiwara yang ia benci. Di sisi lain, Budi dilanda kecemasan yang terus-menerus. Sejak email anonim itu masuk ke kotak surat Pak Sutejo, suasana di kantor berubah menjadi dingin. Rekan-rekan kerjanya yang biasanya ramah dan suka bergosip, kini hanya saling melempar pandang curiga. Budi merasa seperti sedang diawasi. Ia tahu, gosip tentang dirinya dan Sinta mulai beredar, namun ia tidak tahu seberapa jauh informasi itu telah menyebar. Budi mencoba menghubungi Sinta, tetapi Sinta juga merasa takut dan paranoid. Komunikasi mereka menjadi terbatas dan penuh kehati-hatian. Sementara Budi panik, Anissa merencanakan langkah selanjutnya dengan dingin. Ia sudah memiliki semua bahan yang ia butuhkan. Foto-foto Budi dan Sinta, percakapan mereka, dan informasi lain yang ia kumpulkan secara diam-diam. Anissa juga memiliki akun-akun media sosial Budi dan Sinta, yang ia awasi dengan teliti. Ia melihat Sinta sering mengunggah foto-foto selfie di media sosial pribadinya, kadang-kadang dengan Budi yang ikut tersenyum di belakangnya. Anissa merasa jijik sekaligus puas. Bukti ini adalah senjata terbaiknya. Suatu malam, ketika Budi sedang tertidur lelap setelah seharian merawat bayi mereka, Anissa kembali beraksi. Ia membuka laptopnya. Ia masuk ke forum internal kantor Budi, yang biasanya digunakan untuk pengumuman atau diskusi ringan. Forum itu adalah tempat yang sempurna untuk menaburkan bibit kehancuran Budi. Dengan sebuah akun anonim yang telah ia buat, Anissa mulai mengunggah sebuah postingan. Judul, "Siapa sangka ada kisah cinta segitiga di kantor kita?" Isi postingan itu tidak langsung menuduh Budi atau Sinta. Anissa menulisnya dengan gaya bergosip, seolah ia adalah salah satu dari banyak karyawan yang penasaran. Ia menceritakan tentang rumor email anonim yang beredar dan spekulasi tentang hubungan terlarang di antara karyawan. Ia kemudian menyelipkan beberapa foto Budi dan Sinta yang ia unduh dari media sosial mereka. Foto-foto itu sengaja ia edit agar terlihat seperti cuplikan rahasia. Foto Budi dan Sinta makan siang di kafe, foto mereka berdua di sebuah acara kantor, bahkan foto Budi yang tersenyum saat Sinta mengambil selfie. Anissa menambahkan narasi provokatif di setiap foto, seperti, kira-kira mereka sedang membahas proyek atau proyek yang lain, atau pemandangan indah saat makan siang, tapi sayang ada yang punya orang. Unggahan itu sontak viral di forum kantor. Dalam waktu singkat, ratusan komentar membanjiri postingan tersebut. Beberapa karyawan mencoba membela Budi dan Sinta, menganggapnya hanya gosip murahan. Namun, sebagian besar karyawan lain mulai ikut menuduh dan bergosip. Foto-foto itu menjadi bukti tak terbantahkan. Reputasi Budi, yang selama ini dikenal sebagai karyawan teladan, mulai tercoreng. Anissa membaca setiap komentar dengan senyum puas. Ia tahu, Budi dan Sinta tidak akan bisa menyangkal bukti-bukti itu, karena foto-foto itu berasal dari media sosial mereka sendiri. Budi pasti akan panik, dan itulah yang Anissa inginkan. Ia ingin Budi merasakan tekanan sosial yang sama seperti yang Anissa rasakan saat mengetahui perselingkuhannya. Keesokan harinya, Budi kembali dari kantor dengan wajah yang lebih kusut dari biasanya. Ia tidak berbicara sedikit pun. Ia langsung masuk ke kamar dan membanting pintu. Anissa, yang sedang menggendong bayinya, tersenyum sinis. Ia tahu, bom yang ia tanam sudah meledak. "Budi, kamu kenapa?" Anissa menghampiri Budi dengan nada khawatir yang dibuat-buat. Budi menatap Anissa dengan mata kosong. Aku tidak tahu lagi, Nisa. Ada masalah besar di kantor." "Masalah apa? Apa ada hubungannya dengan email anonim itu?" tanya Anissa, berpura-pura tidak tahu. Budi mengangguk. "Lebih parah. Ada orang yang mengunggah foto-foto aku dan Sinta di forum kantor. Mereka menuduh kami selingkuh. Semua orang sekarang membicarakan aku." Anissa menghela napas panjang, seolah ia sedang bersimpati. "Budi, kenapa kamu dan Sinta bisa difoto seperti itu? Kamu tidak bisa disalahkan kalau orang-orang jadi salah paham." Kata-kata Anissa menusuk Budi lebih dalam daripada ribuan komentar di forum. Budi tahu, Anissa mengatakan itu bukan karena peduli, melainkan karena ia menyindir. Budi merasa terjebak. Ia ingin membela dirinya,
tetapi ia tidak punya alasan yang bisa membenarkan tindakannya. Aku tidak tahu harus bagaimana, bisik Budi, suaranya dipenuhi putus asa. Kalau begitu, aku harus bilang apa kepada mereka? Anissa melanjutkan serangannya. Aku harus bilang apa kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita? Aku harus bilang apa kepada anak kita kalau dia sudah besar nanti? Pertanyaan-pertanyaan Anissa menghancurkan mental Budi. Ia tidak punya jawaban. Ia hanya bisa terdiam, tenggelam dalam penyesalannya. Anissa tidak berteriak, tidak menangis, tapi kata-katanya lebih tajam dari pedang. Anissa kemudian meletakkan bayinya di ranjang dan berjalan ke arah Budi. Ia meletakkan tangannya di pundak Budi, tatapannya dingin dan menusuk. Kamu yang harus bertanggung jawab. Kamu yang memulai semua ini, Budi. Sekarang, tanggung akibatnya. Budi menunduk, tidak berani menatap mata Anissa. Ia merasa seperti pecundang yang hancur. Budi menyadari, Anissa yang ada di depannya sekarang bukanlah Anissa yang ia kenal. Anissa yang dulu hangat dan penuh cinta kini telah berubah menjadi sosok yang dingin dan penuh dendam. Budi tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari semua kehancurannya. Ia hanya melihat permukaan dari kehancuran yang telah Anissa mulai, sebuah borok yang ia buka dengan dingin dan tanpa ampun. Kehancuran Budi di kantor adalah awal dari rencana balas dendam Anissa. Setelah menanamkan benih gosip di lingkungan kerja suaminya, Anissa mengalihkan fokusnya pada target berikutnya, Sinta. Sinta, wanita yang dengan riangnya telah merusak kebahagiaan rumah tangga Anissa, harus merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Anissa tidak lagi digerakkan oleh amarah yang buta, melainkan oleh perhitungan dingin seorang ahli strategi. Ia ingin Sinta merasakan apa yang ia rasakan, paranoia, ketakutan, dan perasaan terus diawasi. Anissa mulai dengan menyelidiki lebih dalam kehidupan Sinta melalui media sosial. Ia menemukan akun Instagram, Facebook, dan bahkan LinkedIn Sinta. Sinta, seperti kebanyakan orang seusianya, gemar berbagi setiap detail kehidupannya. Foto liburan, makan malam mewah, hingga pencapaian kecil di kantor. Semua ini adalah tambang emas bagi Anissa. Dengan menggunakan akun anonim yang sama yang ia gunakan di forum kantor, Anissa mulai melakukan teror psikologis. Langkah pertama Anissa adalah mengomentari setiap postingan Sinta. Komentar-komentar itu tidak agresif atau menuduh secara langsung. Sebaliknya, Anissa menggunakan kalimat-kalimat yang samar namun penuh makna. Di bawah foto Sinta sedang makan malam di sebuah restoran, Anissa menulis, "Makan malamnya enak, ya? Tapi lebih enak lagi kalau makanannya hasil dari keringat sendiri." Atau, di bawah foto Sinta sedang tersenyum di kantor, Anissa mengomentari, "Senyumnya manis, tapi sayang, ada yang disembunyikan di baliknya." Komentar-komentar itu, pada awalnya, diabaikan oleh Sinta. Namun, setelah komentar serupa terus muncul di setiap postingan barunya, Sinta mulai merasa tidak nyaman. Ia mulai bertanya-tanya siapa di balik akun anonim itu. Ia mencoba memblokir akun itu, tetapi Anissa dengan cepat membuat akun baru. Sinta merasa seperti bayangan gelap terus mengawasinya di dunia maya. Namun, Anissa tidak berhenti di situ. Ia ingin teror itu lebih nyata. Ia mencari tahu nomor telepon Sinta dari data yang ia dapatkan dari ponsel Budi. Anissa mulai mengirim pesan-pesan misterius melalui nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi kalimat-kalimat pendek, seperti, "Kamu tidak bisa lari dari masa lalu," atau, "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan." Pesan-pesan itu dikirim secara acak, kadang-kadang pada dini hari, membuat Sinta terkejut dan sulit tidur. Sinta, yang awalnya adalah wanita ceria dan percaya diri, mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Ia mulai sering melamun di kantor, pandangannya kosong. Ia sering melirik ponselnya, berharap tidak ada pesan baru yang masuk. Ia bahkan mulai melihat sekelilingnya, merasa ada seseorang yang mengawasinya. Suatu hari, Sinta menemukan sebuah kartu pos di meja kerjanya. Kartu pos itu bergambar bunga mawar, dan di baliknya, ada tulisan tangan yang rapi dan samar, "Mawar ini akan layu, sama seperti kebohongan yang kamu sembunyikan." Tentu saja, kartu pos itu dikirim oleh Anissa. Anissa menyelinap ke kantor Budi, yang ia tahu masih menjadi tempat Sinta bekerja, dan dengan cerdiknya meletakkan kartu pos itu di meja Sinta. Aksi Anissa ini adalah pemicu. Sinta mulai merasa paranoid. Ia menelepon Budi, suaranya dipenuhi ketakutan. "Budi, ini semua salahmu. Ada seseorang yang menerorku. Mereka tahu segalanya." Budi, yang juga sedang dilanda masalah di kantor akibat ulah Anissa, mencoba menenangkan Sinta. "Sinta, tenang. Itu pasti hanya gosip murahan. Abaikan saja." "Tidak. Kamu tidak mengerti.
Aku menemukan kartu pos di mejaku hari ini. Tulisan tangannya seperti hantu. Sinta berteriak histeris. Siapa yang bisa masuk ke kantor kita dan meletakkannya di mejaku? Ini bukan lagi gosip, Budi. Ini teror. Budi juga merasa takut. Ia tahu, ada yang salah. Ini bukan lagi sekadar gosip ringan. Ada seseorang yang memiliki motif kuat dan memiliki akses ke informasi pribadi mereka. Budi mulai curiga. Siapa? Siapa yang bisa melakukan ini? Sinta, yang sudah tidak bisa berpikir jernih, mulai menangis di telepon. Aku tidak tahu. Aku takut, Budi. Aku tidak bisa bekerja dengan tenang. Pada titik ini, Anissa kembali melancarkan aksinya di dunia maya. Ia membuat akun email palsu, berpura-pura menjadi teman Sinta yang peduli. Ia mengirim email kepada Sinta. Subjek, hati-hati, Sinta. Sinta, aku tidak tahu siapa yang melakukan ini padamu. Tapi kamu harus tahu, kamu tidak aman. Mungkin kamu harus mencari perlindungan. Mereka yang terluka akan membalas dengan cara yang tak terduga. Email itu menjadi pukulan terakhir bagi mental Sinta. Ia membaca kalimat itu berulang kali. Mereka yang terluka. Sinta tahu, Anissa adalah orang yang terluka. Meskipun ia tidak punya bukti, semua tanda mengarah ke sana. Ketakutan yang sebelumnya hanya bisikan, kini menjadi jeritan di dalam hatinya. Sinta mulai merasa terisolasi. Teman-teman di kantornya menjauhinya. Mereka tidak lagi mengajaknya makan siang atau mengobrol. Sinta merasa sendirian. Budi, yang adalah satu-satunya orang yang seharusnya bisa ia andalkan, juga sibuk dengan masalahnya sendiri. Budi, yang kini merasakan tekanan dari atasan dan rekan kerjanya, tidak bisa lagi memberikan perhatian penuh pada Sinta. Sinta mulai mengalami gangguan tidur. Ia sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Di kantor, ia sering terlihat berhalusinasi, seperti melihat bayangan Anissa di balik jendela atau mendengar suara-suara yang memanggil namanya. Sinta, yang sebelumnya adalah wanita penuh kehidupan, kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Anissa, yang mengamati semua ini dari jauh, merasa puas. Ia tidak perlu mengangkat tangan atau meneriakkan tuduhan. Ia hanya perlu menabur benih ketakutan dan membiarkan benih itu tumbuh dengan sendirinya. Anissa berhasil membuat Sinta merasa tidak aman, tidak berharga, dan sendirian. Teror psikologis ini adalah awal dari kehancuran Sinta, sebuah kehancuran yang akan menimpanya secara perlahan tapi pasti. Budi kembali dari kantor, wajahnya pucat pasi. Ia membanting tas kerjanya ke sofa dan duduk termenung. Di kantor, rumor tentang perselingkuhannya dengan Sinta semakin santer. Atasan, Pak Sutejo, memanggilnya dan memberinya peringatan keras. Budi merasa seperti di ujung tanduk. Reputasinya sebagai karyawan andal dan jujur hancur dalam sekejap. Di sisi lain, Sinta terus meneleponnya, mengeluh tentang teror anonim yang menimpanya. Budi merasa terjepit di antara dua api, kecurigaan di kantor dan ketakutan Sinta. Ia mencoba menenangkan Sinta, tetapi Sinta histeris, menuduh Budi tidak melindunginya. Kamu harus cari tahu siapa yang melakukan ini, Budi. Ini semua gara-gara kamu, teriak Sinta di telepon. Anissa, yang pura-pura menggendong bayi di kamar sebelah, tersenyum sinis. Ia bisa mendengar semua percakapan itu. Ia sengaja membuat ponsel Budi berdering dengan volume penuh, agar ia bisa mendengarkan setiap detail kepanikan mereka. Anissa menikmati setiap momen kehancuran yang ia ciptakan. Baginya, ini adalah musik terindah. Anissa menunggu Budi selesai menelepon. Ia kemudian menghampiri Budi dengan wajah polos. Ada apa, Budi? Kamu terlihat tidak sehat. Budi menatap Anissa dengan mata kosong. Aku tidak tahu, Nisa. Aku merasa hancur. Budi, apa yang terjadi? Tanya Anissa, pura-pura khawatir. Di kantor, semua orang membicarakan aku dan Sinta. Pak Sutejo memberiku peringatan. Aku takut akan dipecat, bisik Budi. Anissa menghela napas panjang. Itu risiko yang harus kamu hadapi, Budi. Kamu tahu, kamu tidak bisa menutupi kesalahan selamanya. Tapi jangan khawatir, kita masih punya tabungan. Kalaupun kamu dipecat, kita masih bisa bertahan. Kata-kata Anissa yang terdengar menenangkan itu sebenarnya adalah racun. Budi merasa sedikit lega. Ia mengira ia masih memiliki cadangan uang. Ia tidak tahu bahwa Anissa telah mengambil alih semua aset mereka. Malam itu, Anissa kembali beraksi. Ia membuka laptopnya dan masuk ke situs pajak online. Ia menggunakan data keuangan Budi yang ia kumpulkan sebelumnya. Anissa kemudian membuat laporan palsu atas nama seseorang yang mengklaim sebagai
mantan rekan bisnis, Budi. Laporan itu menuduh Budi melakukan penggelapan pajak. Anissa menyisipkan data-data palsu yang meyakinkan, seperti bukti, transfer ke rekening fiktif dan dokumen, transaksi yang tidak ada. Laporan itu dibuat sangat detail dan meyakinkan, sehingga pihak pajak akan menganggapnya serius. Beberapa hari kemudian, sebuah surat resmi dari kantor pajak sampai di rumah mereka. Budi yang membukanya, membaca surat itu, dan wajahnya langsung pucat pasi. Surat itu adalah panggilan untuk pemeriksaan keuangan. "Nisa, ini, apa-apaan ini?" tanya Budi dengan suara gemetar, menunjukkan surat itu kepada Anissa. Anissa membaca surat itu dengan wajah terkejut yang dibuat-buat. "Astaga, Budi, kok bisa? Ada apa ini? Kamu tidak melakukan penggelapan pajak, kan?" Budi menggeleng panik. "Tentu saja tidak. Aku tidak pernah melakukan hal konyol seperti itu. Semua keuanganku bersih, Nisa. Aku tidak tahu siapa yang bisa melaporkan hal ini." Anissa, dalam hati, merasa puas. Rencananya berjalan lancar. Ia tahu Budi tidak akan bisa membuktikan bahwa laporan itu palsu, karena Anissa telah membuat jejak digital yang meyakinkan. Krisis keuangan Budi pun dimulai. Ia harus membayar pengacara untuk kasus ini, dan pengeluaran itu tidak sedikit. Budi mulai panik. Ia mencoba menarik uang dari tabungannya, tetapi ia terkejut. "Nisa, kok saldo tabungan kita tinggal sedikit?" tanya Budi, bingung. "Maksudmu?" Anissa memasang wajah polos. "Ini, uang kita kemana?" Budi menunjukkan layar ponselnya. "Uang yang selama ini kita kumpulkan, hanya tersisa beberapa juta. Padahal harusnya ada ratusan juta." Anissa tersenyum dingin di dalam hati. Ia telah memindahkan semua uang itu ke rekening tersembunyi atas namanya. "Aku sudah bilang, aku mengambil alih keuangan. Aku pindahkan ke rekening lain agar lebih aman. Kamu tidak perlu khawatir, Budi. Uang itu masih ada. Aku yang pegang," jawab Anissa dengan tenang. Budi merasa sedikit lega, tetapi ia tetap cemas. "Tapi aku butuh uang itu sekarang untuk membayar pengacara dan denda. Jika aku terbukti bersalah..." "Oh, kamu mau aku yang bayar?" tanya Anissa, menatap Budi dengan tatapan menusuk. "Aku tidak akan membayar denda untuk kejahatan yang tidak aku lakukan. Ini masalahmu, Budi. Kamu yang harus menyelesaikannya. Aku tidak mau uang kita, uang untuk anak kita, habis untuk masalahmu." Budi terdiam. Kata-kata Anissa seolah menghantamnya keras. Ia merasa tidak berdaya. Ia terpaksa menjual beberapa aset kecil mereka, seperti sepeda motor dan beberapa perhiasan, untuk menutupi biaya pengacara. Budi, yang kini dilanda masalah di kantor dan masalah keuangan, menjadi sangat stres. Ia sering marah-marah dan sulit tidur. Anissa, di sisi lain, tetap tenang. Ia merawat bayinya dengan penuh cinta, seolah tidak ada masalah yang terjadi di antara mereka. Anissa sengaja membuat Budi merasa terasingkan, seperti orang asing di rumahnya sendiri. Anissa tidak hanya memanipulasi keuangan Budi, tetapi juga mentalnya. Budi merasa seperti kehilangan kendali atas hidupnya. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi reputasinya yang buruk membuat ia ditolak di mana-mana. Anissa telah memastikan bahwa nama Budi tercoreng di lingkungan kantor mereka, dan itu membuat Budi sulit untuk bangkit kembali. Anissa melihat Budi, yang dulunya adalah pria penuh percaya diri, kini menjadi sosok yang rapuh. Ia tahu, Budi sudah berada di ambang kehancuran. Ia tidak perlu lagi berteriak atau menangis. Ia hanya perlu melihat Budi tenggelam dalam kehancurannya sendiri, perlahan-lahan. Krisis keuangan ini hanyalah langkah awal dari kehancuran Budi yang akan datang. Kepanikan Budi semakin menjadi-jadi. Masalah di kantor dan teror pada Sinta membuat mentalnya terkuras habis. Setiap pagi, ia pergi bekerja dengan rasa takut yang menyesakkan. Ia merasa seperti berjalan di atas tali tipis, siap jatuh kapan saja. Di rumah, Anissa tetap menjalankan perannya sebagai istri yang simpatik. Namun di balik senyum tipisnya, ia adalah dalang dari semua kekacauan itu. Anissa tahu, untuk menamatkan penderitaan Budi, ia harus menghancurkan fondasi terakhir yang Budi miliki, karirnya. Ia tahu, Budi sangat bangga dengan jabatannya di kantor. Anissa ingin mengambil itu darinya, sama seperti Budi mengambil kebahagiaan Anissa. Ia juga ingin Sinta merasakan hal yang sama. Anissa mulai mencari tahu tentang atasan Budi, Pak Sutejo. Ia menemukan nama istri Pak Sutejo melalui akun media sosial Pak Sutejo. Nama istrinya adalah Burina. Anissa kemudian mencari tahu tentang Burina, dan ia menemukan akun media sosialnya. Burina adalah seorang wanita parubaya yang aktif di grup ibu-ibu arisan online.
Anissa melihat, Bu Rina sering mengunggah foto bersama teman-temannya. Ia adalah tipe wanita yang suka bergosip dan sangat menjunjung tinggi nama baik keluarga. Anissa tahu, inilah celah yang bisa ia gunakan. Anissa membuat akun palsu di media sosial, kali ini dengan nama seorang ibu-ibu. Ia mengirimkan pesan pribadi kepada Bu Rina. Kepada YTH. Ibu Rina, maaf mengganggu waktu ibu. Saya salah satu teman arisan di grup sebelah. Saya ingin memberitahu ibu, hati-hati dengan suami ibu. Ada rumor yang sangat tidak enak tentang suami ibu dan salah satu karyawannya. Salam hormat. Ibu Narti. Bu Rina, yang memang gemar bergosip, langsung membalas pesan itu. Ia menanyakan detail rumor tersebut. Anissa, dengan sangat hati-hati, mulai memberikan informasi. Ia tidak menuduh Pak Sutejo secara langsung. Ia hanya menceritakan tentang Budi dan Sinta. Anissa menceritakan tentang email anonim dan unggahan di forum kantor. Ia menambahkan sedikit bumbu drama, mengatakan bahwa hubungan Budi dan Sinta sudah diketahui oleh seluruh kantor. Anissa juga mengklaim bahwa banyak karyawan yang kesal dengan Budi dan Sinta, dan mereka menganggap Pak Sutejo tidak tegas dalam menyelesaikan masalah ini. Pesan-pesan itu membuat Bu Rina geram. Sebagai istri seorang manajer, ia sangat menjaga nama baik suaminya. Ia merasa suaminya tidak becus dalam mengurus kantor, dan nama baik keluarga mereka bisa tercoreng. Ia membalas pesan Anissa dengan marah. Ibu Narti, terima kasih atas informasinya. Suami saya tidak pernah menceritakan ini. Saya akan bicara dengannya. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Beraninya mereka merusak nama baik perusahaan suami saya. Anissa tersenyum puas. Ia tahu, sekarang bom itu sudah berada di tangan yang tepat. Bu Rina adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Malam itu, Budi pulang dari kantor dengan wajah lelah. Anissa melihatnya, dan ia bertanya dengan suara polos. Bagaimana Budi? Ada kabar dari Pak Sutejo? Budi menggeleng. Tidak ada. Tapi Pak Sutejo terlihat sangat marah hari ini. Ia tidak mau bicara dengan siapapun. Anissa hanya mengangguk. Ia tahu, itu adalah awal dari kehancuran Budi. Pukul 8 malam, ponsel Budi berdering. Itu adalah telepon dari Pak Sutejo. Budi mengangkatnya dengan ragu. Budi, kamu datang ke kantor sekarang. Ada yang harus kita bicarakan. Suara Pak Sutejo terdengar dingin dan tegang. Anissa melihat Budi panik. Ada apa, Budi? Tidak tahu, Budi menjawab dengan suara gemetar. Pak Sutejo memintaku ke kantor sekarang. Budi segera pergi ke kantor. Ia merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesampainya di kantor, ia melihat Pak Sutejo dan seorang wanita parubaya, yang ia kenali sebagai Bu Rina, sedang duduk di ruangannya. Wajah Bu Rina terlihat sangat marah. Budi, duduk, perintah Pak Sutejo dengan suara datar. Budi duduk dengan gugup. Ada apa, Pak? Saya sudah tahu semuanya, Budi. Semua tentang kamu dan Sinta. Istri saya sudah menceritakan semuanya. Saya tidak menyangka kamu akan merusak nama baik perusahaan dan istri saya. Kamu telah melanggar etika kerja, Budi, kata Pak Sutejo dengan nada dingin. Budi mencoba menjelaskan, Pak, ini tidak seperti yang Bapak pikirkan. Ini hanya salah paham. Salah paham? Potong Bu Rina dengan marah. Saya sudah melihat buktinya. Semua orang di kantormu sudah tahu. Kamu tidak hanya merusak nama baik perusahaan, tapi kamu juga merusak nama baik keluarga kami. Saya tidak mau suami saya bekerja dengan orang seperti kamu. Pak Sutejo menatap Budi dengan tatapan kecewa. Budi, saya tidak bisa mempertahankan kamu. Kamu telah merusak kepercayaan saya. Saya terpaksa memecatmu. Dan juga Sinta. Kata-kata Pak Sutejo seperti palu yang menghantam kepala Budi. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk, menerima kenyataan pahit itu. Ia telah dipecat. Karirnya yang selama ini ia banggakan, hancur dalam sekejap. Budi pulang ke rumah dengan langkah gontai. Anissa sudah menunggunya. Ia menatap Budi dengan tatapan yang sulit diartikan. Bagaimana, Budi? Tanya Anissa. Budi menunduk, air matanya menetes. Aku dipecat, Nisa. Aku dan Sinta. Anissa hanya menghela napas. Sudah kuduga. Budi, ini akibat dari perbuatanmu. Tapi jangan khawatir, kita masih punya tabungan. Budi menatap Anissa dengan mata kosong. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Anissa hanya bisa tersenyum sinis. Ia tahu, kehancuran Budi baru saja dimulai. Ia telah menghancurkan karir Budi,
dan ia akan memastikan Budi tidak bisa bangkit kembali. Sinta juga akan merasakan hal yang sama. Anissa telah berhasil membalas dendam dengan cara yang paling efektif, dengan menggunakan kelemahan dan ketakutan orang lain. Ia telah berhasil menghancurkan 2 kehidupan tanpa harus mengangkat 1 jari pun. Pemecatan Budi dan Sinta menjadi berita hangat di lingkungan kerja mereka, bahkan menyebar ke telinga teman-teman dan keluarga. Budi kini menjadi seorang pengangguran, tanpa penghasilan, dan dengan reputasi yang hancur. Anissa melihat Budi, yang dulunya penuh percaya diri, kini menjadi sosok yang rapuh. Budi sering melamun, sulit tidur, dan sering marah-marah. Ia merasa seperti kehilangan arah, tidak tahu harus berbuat apa. Di rumah, Anissa tetap menjalankan perannya sebagai ibu yang baik bagi bayinya, namun ia menempatkan Budi sebagai orang asing. Ia sengaja membuat Budi merasa terisolasi, seolah-olah Budi bukanlah bagian dari keluarga. Anissa menolak untuk berbicara serius dengan Budi tentang masalah keuangan. Ia hanya memberikan jawaban yang datar dan menusuk, yang semakin mengikis mental Budi. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Nisa. Aku sudah mencoba melamar pekerjaan di mana-mana, tapi tidak ada yang menerimaku. Reputasiku sudah hancur, keluh Budi pada suatu malam. Anissa hanya menatapnya dengan dingin. Itu risiko yang harus kamu hadapi, Budi. Aku sudah pernah bilang, kamu yang memulai semua ini. Budi menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa tidak berdaya. Ia merasa Anissa tidak lagi mencintainya, dan ia merasa kehilangan segalanya. Anissa, yang melihat Budi sudah diambang kehancuran, melancarkan serangan berikutnya. Ia sengaja mencari tahu tentang hutang-hutang Budi. Anissa menemukan bahwa Budi masih memiliki cicilan kredit mobil, dan beberapa hutang kecil lainnya. Ia tahu, tanpa penghasilan, Budi tidak akan bisa melunasinya. Suatu hari, Anissa menemukan surat tagihan di atas meja. Itu adalah surat tagihan cicilan mobil yang sudah jatuh tempo. Anissa sengaja tidak membayar cicilan itu, padahal ia bisa melakukannya dengan uang yang ia simpan di rekening rahasia. Ia sengaja membiarkan tagihan itu menumpuk, menunggu Budi panik. Budi yang melihat surat tagihan itu, langsung panik. Ia tahu, jika cicilan itu tidak dibayar, mobilnya akan ditarik. Mobil itu adalah satu-satunya aset berharga yang masih tersisa. Budi mencoba menarik uang dari rekeningnya, tetapi saldonya sudah sangat menipis. Ia tahu, ia harus meminta uang kepada Anissa. Nisa, aku butuh uang. Cicilan mobil sudah jatuh tempo, dan aku tidak punya uang, pinta Budi dengan suara gemetar. Anissa menatap Budi dengan tatapan menusuk. Kenapa kamu harus memintaku? Aku sudah bilang, ini masalahmu. Aku tidak akan membiarkan uang untuk anakku habis untuk menutupi hutang-hutangmu. Budi merasa putus asa. Ia mencoba memohon, Nisa, tolong. Aku akan melunasi hutang itu setelah aku dapat pekerjaan. Kapan itu, Budi? Kapan kamu akan dapat pekerjaan? Kamu sudah mencoba melamar di mana-mana, dan tidak ada yang menerimamu. Kamu pikir aku akan percaya? Tanya Anissa, suaranya dipenuhi sindiran. Budi terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu, ia sudah tidak punya alasan untuk membela dirinya. Budi terpaksa menjual mobilnya untuk menutupi cicilan dan hutang-hutang kecilnya. Budi, yang dulunya adalah pria yang memiliki segalanya, kini hanya memiliki sepeda motor bekas yang ia beli dengan uang sisa penjualan mobilnya. Anissa, yang melihat Budi sudah di titik terendah, melancarkan serangan berikutnya. Ia sengaja membawa Budi ke pengadilan agama. Ia melayangkan gugatan cerai. Budi, yang tidak tahu apa-apa, terkejut. Ia tidak menyangka Anissa akan melakukan ini. Nisa, kenapa kamu melakukan ini? Tanya Budi, suaranya bergetar. Aku tidak bisa melanjutkan hidup dengan pria seperti kamu, Budi. Aku tidak mau anakku tumbuh dengan ayah yang tidak setia. Jawab Anissa, suaranya dingin dan tegas. Budi mencoba memohon, Nisa, tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah, aku janji. Anissa hanya menggeleng. Sudah terlambat, Budi. Kamu sudah merusak semuanya. Aku tidak bisa memaafkanmu. Budi tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti kehilangan segalanya. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan sekarang ia akan kehilangan istrinya dan anaknya. Budi merasa hidupnya hancur. Ia tidak tahu, ini hanyalah awal dari kehancuran Budi yang sesungguhnya. Selama ini, Budi dan Sinta merasa aman dalam gelembung perselingkuhan mereka. Namun, gelembung itu kini telah pecah, dan mereka berdua terlempar ke dalam jurang kehancuran yang tak berdasar.
Sementara Budi menghadapi krisis finansial dan tekanan di rumah, Sinta terperosok ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Kehilangan segalanya, termasuk kewarasannya. Teror psikologis yang dilancarkan Anissa melalui pesan misterius, komentar anonim, dan kartu pos di meja kerjanya telah menggerogoti mental Sinta secara perlahan tapi pasti. Sinta, yang sebelumnya adalah wanita ceria, kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Ia sering melamun di kantor, pandangannya kosong. Ia sering melirik ponselnya, berharap tidak ada pesan baru yang masuk. Ia bahkan mulai melihat sekelilingnya, merasa ada seseorang yang mengawasinya. Pemecatan dari pekerjaan menjadi pukulan telak bagi Sinta. Ia kehilangan identitasnya. Karir yang selama ini ia banggakan, hancur dalam sekejap. Sinta mencoba menghubungi Budi, berharap mendapatkan dukungan. Namun, Budi tidak pernah menjawab teleponnya. Budi sedang sibuk dengan masalahnya sendiri, dan ia tidak punya waktu untuk Sinta. Sinta merasa ditinggalkan. Ia merasa seperti Budi telah menggunakan dirinya, dan sekarang ia dibuang. Budi, kamu tega. Kamu meninggalkanku saat aku sedang hancur. Teriak Sinta di telepon, tapi Budi tidak pernah menjawab. Kondisi mental Sinta semakin memburuk. Ia mulai mengalami gangguan tidur. Ia sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Di kantor, ia sering terlihat berhalusinasi, seperti melihat bayangan Anissa di balik jendela, atau mendengar suara-suara yang memanggil namanya. Sinta, yang sebelumnya adalah wanita penuh kehidupan, kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Anissa, yang mengamati Sinta dari jauh, merasa puas. Ia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Sinta sudah hancur dengan sendirinya. Anissa hanya perlu menunggu, menyaksikan kehancuran Sinta. Suatu hari, Anissa melihat Sinta di sebuah kafe. Sinta terlihat sangat kurus dan pucat. Ia duduk sendirian, menatap kosong keluar jendela. Sinta terlihat seperti orang gila. Anissa melihat Sinta, dan ia merasa puas. Ia telah berhasil membalas dendam dengan cara yang paling efektif. Sinta, yang tidak sadar Anissa ada di sana, terus melamun. Ia mengingat semua yang telah terjadi. Ia mengingat Budi, ia mengingat kebohongan mereka, dan ia mengingat teror yang ia alami. Sinta merasa seperti ia sudah gila. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sinta, yang sudah tidak bisa menahan beban hidupnya, akhirnya menyerah. Ia memutuskan untuk bunuh diri. Sinta menulis sebuah surat, ia meminta maaf kepada keluarganya, dan ia meminta maaf kepada Anissa. Ia mengatakan, ia tidak bisa melanjutkan hidup dengan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Sinta pergi ke sebuah jembatan, ia menatap kosong ke bawah. Ia melompat, dan ia tidak pernah kembali. Anissa yang mendengar berita itu, tidak merasa sedih. Ia merasa puas. Ia tahu, ia telah berhasil membalas dendamnya. Ia telah menghancurkan Sinta, dan ia tidak merasa bersalah. Ia merasa, Sinta mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. 3 bulan berlalu sejak Anissa melayangkan gugatan cerai. Budi, yang kini kehilangan pekerjaan, uang, dan Sinta, merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia tidak punya motivasi untuk bangkit. Setiap hari diisi dengan penyesalan yang menggerogoti. Di sisi lain, Anissa terus mempersiapkan diri untuk sidang perceraian. Ia telah mengumpulkan semua bukti, mengatur dokumen, dan menyewa pengacara terbaik. Anissa tidak bertindak dengan amarah, melainkan dengan ketenangan seorang jenderal yang merencanakan strategi perang. Suatu pagi, surat panggilan sidang datang. Budi yang membukanya, tangannya gemetar. Ia tahu, hari ini adalah hari terakhir ia akan berstatus sebagai suami Anissa. Hari di mana semua ikatan di antara mereka akan terputus. Budi datang ke pengadilan dengan wajah lesu dan mata sembab. Ia duduk sendirian di bangku tunggu, menundukkan kepalanya. Anissa datang dengan pengacaranya. Wajahnya datar, tidak menunjukkan emosi apapun. Ia mengenakan pakaian rapi, dan matanya dingin. Anissa menatap Budi, dan ia tidak melihat apa-apa. Budi bukan lagi pria yang ia cintai. Budi hanyalah sebuah target yang harus ia hancurkan. Sidang dimulai. Pengacara Anissa membacakan semua bukti yang telah Anissa kumpulkan. Ia membacakan percakapan Budi dan Sinta, ia menunjukkan foto-foto mereka, dan ia juga membacakan laporan keuangan yang menunjukkan Budi telah menggunakan uang keluarga untuk bersenang-senang dengan Sinta. Budi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk, menerima semua tuduhan Anissa. Pengacara Budi mencoba membela Budi, tetapi semua bukti yang Anissa berikan sangat kuat. Budi tidak punya alasan untuk membela dirinya. Ia hanya bisa pasrah. Hakim akhirnya memutuskan, Anissa memenangkan gugatan cerai. Anissa juga memenangkan hak asuh anak dan sebagian besar harta Gonogini.
Budi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia terpaksa menandatangani semua dokumen, ia kehilangan segalanya. Setelah sidang selesai, Anissa dan Budi keluar dari ruang sidang. Budi menatap Anissa dengan tatapan kosong. "Nisa, aku minta maaf," bisik Budi, suaranya gemetar. Anissa hanya menatapnya dengan dingin. "Maaf? Setelah semua yang kamu lakukan, kamu pikir kata maaf bisa menyelesaikan semuanya?" Budi menunduk, air matanya menetes. "Aku tahu aku salah. Tapi, aku tidak tahu kamu akan sekejam ini." "Kejam?" tanya Anissa, senyum sinisnya muncul di bibirnya. "Aku hanya membalas perbuatanmu, Budi. Kamu pikir, aku akan diam saja setelah kamu mengkhianatiku, setelah kamu membuat hidupku hancur?" Budi terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa, ia tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi ia juga kehilangan dirinya sendiri. Anissa kemudian melancarkan pukulan terakhir. Ia menatap Budi dengan tatapan menusuk, dan ia membisikkan sesuatu yang membuat Budi terkejut. "Budi, kamu tahu? Semua ini, aku yang memulai. Aku yang mengirim email anonim, aku yang mengunggah foto-fotomu dan Sinta di forum kantor, aku yang mengirim surat ke istri Pak Sutejo, aku yang melaporkanmu ke kantor pajak, dan aku yang membuat Sinta hancur," bisik Anissa, suaranya dingin dan menusuk. Budi terkejut. Ia tidak percaya apa yang ia dengar. Ia menatap Anissa dengan mata kosong. Kamu melakukannya?" "Ya," jawab Anissa dengan senyum sinis. "Aku yang melakukannya. Aku yang menghancurkanmu, Budi. Aku yang membuatmu kehilangan segalanya. Kamu pikir, kamu bisa bermain-main dengan hatiku, dan aku akan diam saja?" Budi terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti ada ribuan pisau yang menusuk jantungnya. Ia merasa, ia tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi ia juga kehilangan dirinya sendiri. Anissa berjalan pergi, ia meninggalkan Budi sendirian. Budi menatap Anissa yang berjalan pergi, dan ia merasa, ia tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Ia telah hancur, dan ia tidak bisa bangkit kembali. 3 tahun berlalu sejak Budi kehilangan segalanya. Hidupnya kini adalah cerminan dari kehancuran yang telah ia tabur. Pria yang dulunya penuh ambisi, kini hanya bayangan dirinya sendiri. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kehidupan mewah yang pernah ia nikmati. Hari-harinya diisi dengan lamunan, penyesalan, dan rasa bersalah yang tak berujung. Budi tidak pernah bisa bangkit kembali. Reputasinya yang hancur, utangnya yang menumpuk, dan mentalnya yang terganggu membuatnya tidak bisa menjalani hidup normal. Budi seringkali merenung. Ia mengingat kembali saat-saat ia masih bahagia bersama Anissa. Ia mengingat senyum Anissa, tawa anaknya yang belum sempat ia rasakan, dan kehangatan rumah tangga mereka. Semua itu kini hanyalah kenangan pahit yang terus menghantuinya. Budi tahu, ia adalah penyebab dari semua kehancuran ini. Ia adalah pria yang merusak segalanya. Ia adalah pria yang mengkhianati cinta dan kepercayaan. Di sisi lain, Anissa hidup bahagia. Ia membesarkan anaknya, seorang anak laki-laki yang tampan dan cerdas, dengan penuh cinta. Anissa telah memulai hidup baru, ia membuka bisnis kecil di bidang konsultasi keuangan, dan ia berhasil. Anissa membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpa Budi, dan ia bisa membalas dendam dengan cara yang paling efektif. Anissa tidak pernah menyesal. Ia merasa, ia mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Suatu sore, Anissa mengajak anaknya ke taman. Anaknya, yang kini berusia 4 tahun, berlarian dengan riang. Ia tertawa, dan suaranya adalah melodi terindah bagi Anissa. Anissa menatap anaknya, dan ia tersenyum. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia telah membalas dendam dengan sempurna, dan ia tidak merasa bersalah. Ia merasa, ia telah memenangkan pertempuran. Budi, yang kebetulan lewat di taman itu, melihat Anissa dan anaknya. Budi terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan mereka di sana. Budi menatap anaknya, dan air matanya menetes. Anaknya kini sudah besar, dan ia tidak mengenali ayahnya. Budi merasa, ia telah kehilangan segalanya. Ia tidak bisa menjadi ayah yang baik, dan ia tidak bisa menjadi suami yang baik. Budi, yang melihat Anissa dan anaknya, merasa hancur. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali. Ia telah hancur, dan ia tidak bisa bangkit kembali. Anissa yang melihat Budi, hanya tersenyum sinis. Ia tahu, Budi sudah hancur. Ia tahu, ia telah membalas dendamnya. Anissa tidak merasa bersalah. Ia merasa, Budi mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Anissa membawa anaknya pergi, ia meninggalkan Budi sendirian.
Budi menatap Anissa yang berjalan pergi, dan ia merasa, ia tidak akan pernah bisa kembali. Ia telah hancur, dan ia tidak bisa bangkit kembali. Budi berjalan gontai, ia merasa dunianya gelap. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan tidak punya keluarga. Budi berjalan tanpa tujuan, ia merasa seperti hantu yang tidak terlihat di tengah keramaian. Malam harinya, Budi duduk sendirian di bangku taman. Ia menatap kosong ke langit, air matanya terus mengalir. Ia mengingat kembali saat-saat ia masih bahagia bersama Anissa. Ia mengingat senyum Anissa, tawa anaknya, dan kehangatan rumah tangga mereka. Budi merasa, semua itu kini hanyalah kenangan pahit yang terus menghantuinya. Budi tahu, ia adalah penyebab dari semua kehancuran ini. Ia adalah pria yang merusak segalanya. Ia adalah pria yang mengkhianati cinta dan kepercayaan. Budi merasa putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak punya motivasi untuk hidup. Ia merasa, hidupnya tidak ada artinya lagi. Budi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia menulis sebuah surat, ia meminta maaf kepada Anissa, dan ia meminta maaf kepada anaknya. Ia mengatakan, ia tidak bisa melanjutkan hidup dengan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Budi pergi ke sebuah jembatan, ia menatap kosong ke bawah. Ia melompat, dan ia tidak pernah kembali. Anissa yang mendengar berita itu, tidak merasa sedih. Ia merasa puas. Ia tahu, ia telah berhasil membalas dendamnya. Ia telah menghancurkan Budi, dan ia tidak merasa bersalah. Ia merasa, Budi mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Anissa membawa anaknya pergi, ia meninggalkan Budi sendirian. Budi menatap Anissa yang berjalan pergi, dan ia merasa, ia tidak akan pernah bisa kembali. Ia telah hancur, dan ia tidak bisa bangkit kembali. Dari cerita yang telah kita bangun, ada banyak hikmah yang bisa diambil, terutama terkait dengan tema pengkhianatan, balas dendam, dan konsekuensi dari setiap tindakan. Hikmah ini dapat direnungkan dari sudut pandang setiap karakter, memberikan pelajaran berharga tentang moralitas, emosi, dan pilihan hidup. 1. Dampak pengkhianatan pada hubungan dan kehidupan. Hikmah pertama dan yang paling mendasar adalah betapa dahsyatnya dampak pengkhianatan. Kisah ini dimulai dengan kehancuran hati Anissa, seorang wanita yang sedang berada di puncak kebahagiaan menanti kelahiran anaknya. Perselingkuhan Budi tidak hanya merusak hubungan mereka, tetapi juga menghancurkan fondasi kepercayaan yang telah mereka bangun. Pentingnya komitmen dan kejujuran. Cerita ini mengingatkan kita bahwa sebuah hubungan yang sehat dibangun di atas komitmen dan kejujuran. Ketika salah satu pihak melanggar komitmen itu, seluruh bangunan kepercayaan runtuh, dan sangat sulit, bahkan mustahil, untuk memperbaikinya. Dampak emosional jangka panjang. Pengkhianatan tidak hanya menyebabkan rasa sakit sesaat, tetapi juga trauma emosional yang mendalam. Anissa, meskipun membalas dendam, tetap membawa luka batin. Luka itu mengubah dirinya dari seorang istri yang penuh cinta menjadi sosok yang dingin dan penuh perhitungan. Ini menunjukkan bahwa rasa sakit akibat pengkhianatan bisa mengubah kepribadian seseorang secara fundamental. Kerugian pihak yang tidak bersalah, anak Anissa dan Budi adalah korban tak bersalah dari perselingkuhan ini. Ia tidak akan pernah mengenal ayahnya dalam kondisi keluarga yang utuh dan bahagia. Cerita ini mengajarkan bahwa tindakan impulsif dan egois seringkali melibatkan orang lain yang tidak tahu menahu, yang harus menanggung konsekuensinya seumur hidup. 2. Bahaya balas dendam yang merusak. Hikmah paling mencolok dari kisah ini adalah tentang balas dendam. Rencana Anissa untuk membalas dendam memang berhasil, tetapi apakah ia benar-benar menang? Balas dendam tidak menghadirkan kedamaian. Anissa berhasil menghancurkan Budi dan Sinta, tetapi apakah ia merasakan kedamaian? Cerita ini tidak menunjukkan Anissa merasa lega atau bahagia setelah semua itu. Sebaliknya, ia tampak dingin dan tanpa emosi. Ini mengajarkan kita bahwa balas dendam, meskipun memuaskan nafsu amarah, tidak akan pernah membawa kedamaian sejati. Balas dendam hanya akan menciptakan kehancuran yang lebih besar. Transformasi menjadi kejam. Untuk membalas dendam, Anissa harus menjadi sosok yang manipulatif, dingin, dan kejam. Ia tidak lagi bertindak berdasarkan cinta atau belas kasihan, tetapi berdasarkan kebencian. Proses ini mengubah dirinya menjadi sesuatu yang mungkin ia benci. Ini menunjukkan bahwa balas dendam seringkali membuat pelakunya menjadi lebih buruk daripada orang yang ingin dihancurkannya. Sikap menentukan hasil. Anissa memilih jalan balas dendam, sementara Budi memilih jalan pengkhianatan. Keduanya adalah pilihan yang merusak. Hikmahnya adalah setiap pilihan yang kita buat akan menentukan siapa kita dan bagaimana hidup kita di masa depan. Anissa memilih untuk fokus pada kehancuran, bukan pada penyembuhan. 3. Konsekuensi dari setiap tindakan.
Cerita ini adalah studi kasus tentang konsekuensi dari setiap tindakan. Setiap langkah yang diambil Anissa, Budi, dan Sinta memiliki akibat yang fatal. Budi, kehancuran hidup yang bertahap. Budi memulai segalanya dengan perselingkuhan. Konsekuensinya tidak datang secara tiba-tiba, tetapi perlahan-lahan. Ia kehilangan kepercayaan, pekerjaan, uang, keluarga, dan akhirnya hidupnya. Ini mengajarkan bahwa setiap kesalahan akan memiliki konsekuensinya sendiri, dan konsekuensi itu seringkali jauh lebih berat dari yang kita bayangkan. Sinta, korban dari pilihan buruk. Sinta terlibat dalam hubungan terlarang dengan pria beristri. Konsekuensinya adalah ia menjadi target balas dendam, kehilangan pekerjaan, reputasi, dan akhirnya kewarasannya. Ia tidak hanya menjadi korban dari balas dendam Anissa, tetapi juga dari pilihan buruknya sendiri. Ini mengajarkan bahwa dalam sebuah hubungan terlarang, tidak ada pihak yang benar-benar menang. Anissa, harga yang dibayar untuk balas dendam. Meskipun Anissa menang, ia harus membayar harga yang mahal. Ia kehilangan kepercayaan pada orang lain, kehilangan kehangatan dalam hatinya, dan hidupnya dipenuhi dengan kebencian. Anak Anissa tumbuh dengan seorang ibu yang kuat, tetapi apakah anak itu akan tahu bahwa ibu yang ia cintai pernah dikuasai oleh kebencian? Ini adalah pertanyaan moral yang menggantung di akhir cerita. 4. Pentingnya pengampunan dan penyembuhan. Terlepas dari alur cerita yang gelap, kita dapat mengambil hikmah tentang pentingnya pengampunan dan penyembuhan. Anissa memilih jalan balas dendam, tetapi ia bisa saja memilih jalan pengampunan. Pilihan alternatif, Anissa bisa saja memilih untuk meninggalkan Budi dan fokus pada anaknya. Ia bisa membangun kembali hidupnya tanpa harus menghancurkan Budi. Pengampunan bukan berarti membiarkan orang lain lolos dari perbuatannya, tetapi melepaskan beban emosional yang mengikat kita pada kebencian. Fokus pada masa depan, Anissa berhasil memulai hidup baru, tetapi ia melakukannya setelah menghancurkan orang lain. Ia bisa saja langsung fokus pada masa depan, pada kebahagiaan anaknya, dan pada dirinya sendiri. Ini mengajarkan kita bahwa fokus pada masa depan yang lebih baik jauh lebih produktif daripada terpaku pada masa lalu yang menyakitkan. Secara keseluruhan, cerita ini adalah peringatan keras tentang lingkaran setan pengkhianatan dan balas dendam. Setiap karakter dalam cerita ini, pada akhirnya, menjadi korban dari pilihan mereka sendiri. Ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak dibangun di atas kehancuran orang lain, tetapi dibangun di atas pengampunan, kejujuran, dan komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik.